Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruliana Samahendra dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh kelas C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan memaparkan ataupun menjelaskan mengenai dakwah. Yang pertama, bahwasanya dakwah itu adalah merangkul, mengajak, mengayomi dan bahkan memotivasi seseorang agar apa? Agar dirinya yang tadi berada dalam kegelapan menjadi ataupun mengarah kepada arah kebaikan, yang dimana seketika kita berdakwah di sana kita menjalankan syariat yang Allah turunkan. Karena apa? Karena dakwah bukan hal yang tabu, karena dakwah itu sudah dijalankan oleh para nabi dan rasul terdahulu, yang dimana seketika kita berdakwah, kita melakukan hal-hal yang benar-benar emas itu ataupun spesial. Karena apa? Karena ya rasul juga semua berdakwah gitu. Makanya daripada kita senantiasa berdakwah, kita akan mendapatkan pertama amal jariyah, kedua kita tunai akan kewajiban kita, dan ketiga kita karena kita adalah makhluk sosial dan sama saudara semuslim dan seiman, kita senantiasa membantu dengan cara dakwah. Nah, dengan cara dakwah itu berbeda-beda ya, ada yang dengan lisan, dengan perbuatan, dan juga dengan akhlak kita. Yang dimana seketika kita melakukan dakwah, kita bebas dengan melakukan apapun itu, dengan apa? Dengan cara yang memang sangat baik. Nah, seketika kita mengetahui bahwa dakwah itu adalah kewajiban, maka seketika kita tidak menjalankan, kita akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena Allah janji seketika kita dakwah, kita akan dimenangkan dalam segala urusan. Ada pada Quran surat Al-Fat ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dan Allah akan memenangkan, kesimpulan, dan Allah akan memenangkan din Islam ataupun yang akan kita ajak itu apa? Kepada din Islam, kepada agama Allah, dengan apa? Dengan akan dimenangkan daripada semua yang menghalanginya gitu. Jadi sudah sunatullah, ketika kita berdakwah kita akan dimenangkan. Nah, yang kedua mengenai unsur-unsur dakwah, yang dimana unsur-unsur dakwah ini terbagi-bagi. Yang pertama ada dai, ada mad'u, ada maudhu, ada wasilah, manhaj, athar, dan juga maqasid. Yang pertama ada dai. Dai adalah seseorang yang mengajak, seseorang yang merangkul, seseorang yang mengayomi. Yang kedua ada mad'u, ialah seseorang yang diajak ataupun objek yang akan kita ajak kepada arah kebaikan. Yang ketiga ada maudhu, yaitu pengajaran yang baik ataupun cara penyampaian yang baik. Yang keempat ada yang dinamakan wasilah ataupun jembatan ataupun cara agar kita tersambung kepada objek tersebut. Yang selanjutnya ada yang dikatakan athar, yaitu kesumberan yang sama, yaitu apa? Kepada Rasulullah SAW. Terus ada manhaj ataupun jalan yang harus sama dengan syarat Rasul gitu, yang dicontohkan oleh Rasul. Yang terakhir ada maqasid ataupun tujuan daripada kita dakwah. Nah, seketika kita mengakui bahwa kita berdakwah, maka kita senantiasa harus mengimplementasikan ataupun memaksimalkan kepada apa? Kepada ranah yang dimana sesuai dengan jurusan saya, sesuai dengan prodi saya, itu apa? Manajemen haji dan umroh. Nah, seketika ada jamaah haji yang dimana dia ingin menunaikan syariat haji dan umroh, kita senantiasa harus menyampaikan Islam meskipun dalam ruang lingkup menjalankan syariat haji dan umroh. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang jamaah dia memberikan suatu kepercayaan kepada seorang yang mengajak. Berarti kan di sana sudah ada poin dakwah. Karena apa? Karena dakwah akan dapat terlaksana seketika apa? Seketika seorang yang kita ajak mempercaya kita, nyaman kepada kita. Maka seketika kita membuat kenyamanan dengan dia, dengan seseorang yang mungkin adalah jamaah haji kita, maka senantiasa kita harus mengayomi. Bahkan setelah daripada syariat haji dan umroh itu ditunaikan, kita senantiasa tetap berkomunikasi dengan baik. Bahkan kita harus senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu, mengajak kepada kebenaran dan senantiasa mengajak ataupun berkonsisten kepada kesabaran. Nah, itu yang akan kita implementasikan selaku saya pribadi yang ada di mana berdiam diri di prodi manajemen haji dan umroh. Nah, setelah unsur-unsur, kita beranjak kepada cara ataupun ya tahapan-tahapan metode-metode. Yang pertama ada dengan cara hikmah, yang kedua ada dengan cara mau'izatil hasanah, yang ketiga ada dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama dengan cara hikmah, yakni sesuai dengan porsinya. Yang kedua dengan cara
mau ilutil hasanah dengan pengajaran yang baik itu bisa dalam instansi ataupun man to man, ataupun dengan kita ya dengan perkumpulan massal. Yang ketiga dengan cara debat, ataupun dalam Islam harus dengan cara yang memang debatnya itu dengan cara debat yang baik, tidak sampai menyinggung ataupun menyakiti lawan debat. Kenapa? Karena kita membawa Islam kepada dia gitu. Jadi mau itu dengan cara hikmah, mau itu dengan cara pengajaran yang baik, bahkan dengan debat pun kita harus dengan cara yang baik. Yang terakhir ada dikatakan tobakoh ataupun tahapan-tahapan yang kita lalui. Pertama, seketika kita ingin berdakwah, maka daripada ruang lingkup terkecil, yaitu kepada person to person ataupun man to man. Yang kedua bisa jadi dengan person to kalangan ataupun kepada suatu masyarakat. Yang ketiga kepada suatu negara, dan keempat kepada satu dunia seutuhnya. Karena apa? Karena bumi Allah akan senantiasa makmur seketika diatur oleh aturan Allah. Maka daripada itu kita selaku muslim seharusnya senantiasa berdakwah yang dimana seminimal mungkin kita tunaikan kewajiban kita. Karena ini adalah bukan hal yang tabu, bukan hal yang baru, bukan hal yang senantiasa pada masyarakat umumnya adalah hal yang memang kurang wajar, tapi ini adalah satu syariat yang dahulu Rasul lakukan, ataupun yang pertama Rasul lakukan, itu pada dakwah. Karena dakwah mengajak kepada tauhidullah ataupun mengesahkan Allah dengan semurni-murni tauhid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.